Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, kawan-kawan sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdullah Nasih Ulwan, seorang ulama dari Mesir, pernah menulis sebuah buku kecil yang buku ini berjudul Ruhaniyatud Da'iyah, yang kemudian buku ini atau kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan kemudian menjadi judul Tarbiyah Ruhiyah. Mungkin ada di antara para jamaah sekalian yang pernah membaca buku ini, ya, buku kecil memang, tapi isinya begitu padat dan penuh makna. Di buku tersebut beliau menulis ada 5 tahapan atau 5 anak tangga bagi siapa saja yang ingin menuju kepada predikat takwa. Walaupun di buku tersebut beliau menuliskan 5 anak tangga itu berlaku umum, tapi kami melihat bahwa 5 anak tangga ini juga bisa kita aplikasikan dalam ibadah kita pada hari ini, yaitu ibadah puasa. Apa 5 anak tangga itu? Yang pertama adalah muraqabah, yaitu rasa keikutsertaan Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah kehidupan kita. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Tidak hanya menciptakan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala juga melihat gerak-gerik kita. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan amal-amal soleh dan menyuruh kita untuk meninggalkan segala larangannya. Dan atas perintah dan larangan itu Allah Subhanahu wa taala pun nantinya akan memberikan ganjaran kepada kita. Sikap muraqabah ini yang nantinya akan menghasilkan satu sikap yang bernama ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, dan memang engkau tak akan bisa melihatnya, maka yakinlah fa innahu yaraka, yakinlah bahwa ia melihatmu. Allah tidak hanya melihat ibadah kita, tapi juga Allah menilai ibadah kita. Tidak hanya menilai ibadah kita, tapi juga akan memberikan ganjaran atas segala sesuatu yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita akan sebuah amal, kita perlu mengetahui apa nilai-nilai atau apa fadilah dan keutamaan dari amal-amal tersebut. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa, kita harus mencari tahu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita informasi apa keutamaan ibadah puasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita salat, Allah juga memberitahukan kepada kita apa keutamaan ibadah salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita zakat, haji dan sebagainya, semua amal ibadah itu Allah beritahukan kepada kita apa keutamaannya, apa ganjaran-ganjaran yang akan kita terima nanti di akhirat dan juga di dunia. Dan khusus di bulan Ramadan tidak hanya mengetahui keutamaan ibadah puasa, kita juga harus mengetahui keutamaan-keutamaan ibadah yang lain. Keutamaan ibadah membaca Al-Quran, keutamaan bersedekah, keutamaan berdiri di waktu malam, mendirikan sholat dan lain sebagainya. Dan dengan keyakinan Allah akan memberikan ganjaran itu.
inilah salah satu makna man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman wa ihtisaban, dengan semangat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, semangat, tidak hanya iman, tapi ada keyakinan, ada harapan dari ibadah puasa ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, setelah mengetahui keutamaan ibadah tadi dan kemudian kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya kepada semua hambanya, maka kita masuk ke dalam anak tangga yang kedua, yaitu muahadah. Muahadah ini membuat komitmen, membuat perjanjian. Toh sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang terikat dengan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Hendaklah kamu itu menunaikan janjimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya setiap hari 17 kali kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Dan kemudian ketika duduk kita pun kemudian bersaksi dan juga bersumpah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Janji itu akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan bulan Ramadan. Adakah di antara kita pada hari ini yang membuat komitmen, janji-janji terhadap diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan terbaik, menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita? Membuat komitmen bagaimana dengan sholat kita, membuat komitmen bagaimana tilawah kita. Kalau mungkin sebelum bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kita membaca Al-Quran di waktu luang, bahkan mungkin waktu luang pun tak ada untuk membaca Al-Quran, maka kita bisa membuat komitmen, di bulan Ramadan ini saya akan meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Meluangkan waktu, bukan hanya membaca di waktu luang. Bagaimana komitmen kita dengan ibadah harta? Kalau sebelum Ramadan, di luar bulan Ramadan mungkin kita berinfak, bersedekah dengan uang sisa. Tapi di bulan Ramadan ini kita bercoba untuk berkomitmen menyisakan uang, menyisihkan uang kita. Ketika kita terima gaji, terima penghasilan dari berbagai sumber, maka yang pertama kali kita sisihkan adalah porsi sedekah. Kita potong dia di awal, setelah itu baru kita pakai untuk makan kita. Bukan kemudian kita makan, kemudian kita gunakan sehari-hari menunaikan tunggakan dan lain sebagainya yang kebutuhan kita itu tidak pernah putus-putus, membeli mobil, membeli ini, membeli itu, tapi kemudian setelah selesai semuanya ada sisa, baru kemudian kita berpikir untuk bersedekah. Maka kita membuat komitmen. Bagaimana komitmen dengan sholat malam kita, qiyamul lail, tarawih dan lain sebagainya? Bagaimana komitmen dengan duha kita? Pernahkah kita membuat komitmen itu? Komitmen untuk meningkatkan kuantitas amal ibadah sekaligus kualitas amal soleh kita. Kalau belum ada maka belum terlambat. Mumpung kita masih belum berada di akhir Ramadan, maka hari ini kita buat komitmen ibadah-ibadah kita, agar paling tidak Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Kita tidak pernah tahu apakah tahun depan kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan atau tidak. Tapi komitmen itu perlu kita buat. Nah, setelah kita berkomitmen dan kita mengetahui segala keutamaan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk ke dalam anak tangga yang ketiga, yaitu bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam menunaikan janji-janji kita itu. Ada begitu banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh. Bahkan ada satu ayat di dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Maka hendaklah kamu itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, dengan jihad yang sebenar-benarnya. Padahal jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan berjihad haqqa jihadih, berjihad dengan jihad yang sungguh-sungguh.
Kenapa kita perlu berjihad? Karena untuk menunaikan komitmen itu tidak mudah. Ada mungkin begitu banyak keinginan-keinginan kita untuk melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan yang mungkin belum pernah kita lakukan di luar bulan Ramadan. Kita mungkin berkomitmen di bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran. Mungkin seumur hidup kita belum pernah mengkhatamkan Al-Quran. Berkomitmen untuk mengkhatamkan Al-Quran itu tidak mudah. Perlu mujahadah. Mungkin setelah subuh kita harus menahan kantuk agar target tilawah kita terpenuhi. Kesibukan-kesibukan kita, interaksi kita dengan HP harus kita kurangi agar tilawah kita terpenuhi. Begitu juga dengan komitmen ibadah harta kita. Kita mungkin harus menekan rasa ingin kita untuk membelikan barang-barang yang kita inginkan agar uang itu bisa kita sedekahkan, bisa kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Butuh kesungguhan. Butuh komitmen dan kesungguhan untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid, menunaikan qiyamul lail, merasakan waktu-waktu yang panjang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu butuh mujahadah, kesungguhan. Dan yang namanya jihad itu tidak ada yang enak. Yang namanya jihad itu pasti pahit. Kalau tidak pahit, maka tidak disuruh bersungguh-sungguh. Tapi ada ulama yang mengatakan ketika kita beramal soleh dan kemudian yang kita rasakan adalah keletihan, kelelahan dan lain sebagainya, maka yakinlah kelelahan itu akan sirna. Yang tinggal insya Allah adalah pahala. Pahala itu akan kekal abadi. Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan kalaupun sebaliknya, ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi maksiat itu begitu nikmat, begitu menyenangkan hati. Main game dengan HP itu menyenangkan. Berdiskusi panjang lebar di media sosial mungkin menyenangkan. Berdebat tak habis-habisnya di WA mungkin menyenangkan. Tapi kesenangan itu akan hilang dan bisa jadi yang tetap adalah dosa-dosa kita yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah bermujahadah dengan amal-amal soleh itu, kita masuk ke tangga yang keempat, yaitu muhasabah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa bermuhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang kalian lakukan di masa lalu dan hari ini untuk hari esok, untuk akhirat nanti. Apa yang perlu kita muhasabahi? Banyak sekali. Bisa jadi ketika kita beramal soleh ada niat yang melenceng dan lain sebagainya. Allah tidak membutuhkan amal soleh kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan in ahsantum wa li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kamu. Wa in asa'tum falaha. Dan kalau kamu berbuat jahat, maka itu juga akan menimpa kamu efeknya, akan menimpa kamu akibatnya. Jadi buat baik untuk kamu, buat jahat juga kamu yang akan rasakan. Allah tidak butuh dengan amal kamu. Tapi dengan kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar amal soleh kita. Tapi Allah tidak butuh amal-amal yang sembarangan. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak mengatakan amal yang banyak, tapi amal yang ahsan. Untuk itu kita harus mengevaluasi diri kita, apakah selama ini amal soleh kita ahsan atau tidak. Bisa jadi amal soleh kita begitu banyak, tapi juga banyak terkotori dengan noda-noda berupa riya dan lain sebagainya. Nah, setelah kita bermuhasabah, mungkin ada kekurangan-kekurangan dari amal soleh kita. Maka untuk itu kita masuk ke anak tangga yang kelima, yaitu mu'aqabah. Ketika kita menemukan kekurangan-kekurangan dari amal soleh kita, maka kita mengiqab diri kita, memberikan sanksi buat diri kita. Dan itu dibolehkan dalam agama selama sanksi itu tidak membahayakan diri kita. Dan orang-orang soleh terdahulu juga biasa melakukan itu. Bahkan para nabi juga melakukan itu. Coba kita perhatikan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika dia begitu terlena dengan kuda-kudanya yang begitu jinak dan mampu berlari kencang, sampai kemudian tertinggal waktu sholat asar. Apa yang terjadi? Waktu itu beliau menyembelih seluruh kuda-kudanya untuk mengiqab dirinya yang lalai, yang dilalaikan oleh kuda-kuda tadi. Dan ketika dia menyembelih semua kuda-kuda itu, maka Allah pun kemudian mengganti dengan yang lebih baik.
Yang kemarin Nabi Sulaiman diberikan kendaraan berupa kuda yang begitu luar biasa, di kemudian hari Allah mengganti kendaraan itu dengan angin, yang dia bisa pergi kemanapun dia mau. Begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tatkala beliau pergi ke kebun kurmanya, dan kemudian ketika beliau pulang ke rumahnya, ternyata dia mendapati orang-orang sudah pulang dari masjid menunaikan sholat asar. Dan ketika itu dia mengatakan, aku telah lalai dengan kebunku. Oleh sebab itu, kebun ini akan aku jual, dan uangnya akan aku serahkan, aku sedekahkan kepada fakir miskin. Imam Laits rahimahullah ta'ala mengatakan, padahal waktu itu Umar bin Khattab bukan tertinggal sholat asar, tapi hanya tertinggal sholat berjamaah. Tapi dia mampu mengiqab dirinya, memberikan sanksi untuk dirinya, menjual kebun yang dia sangat sukai, dan kemudian uang itu seluruhnya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita semua belum mampu seperti itu, tapi perlu kita iqab diri kita. Mungkin ada satu malam kita tidak melakukan sholat malam, maka kita iqab, besok kita ganti dengan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak ini akan saya lebihkan karena semalam saya lalai tidak sholat malam. Atau mungkin pada hari ini kita lalai tilawah Al-Quran, maka besok kita perbanyak sholat duha sebagai bentuk sanksi atas kelalaian kita membaca Al-Quran dan sebagainya. Nah, semoga dengan melalui jalan 5 anak tangga tadi, kita bisa menjadi manusia-manusia yang meraih predikat takwa sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.